Salam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kembali lagi bersama saya Pendeta Samuel Harrison Toda dalam pembahasan firman Tuhan. Alkitabnya menjawab. Dan kali ini kita sudah berada di seri yang ke-17. Saat ini kita akan membahas tentang malam minggu terpanjang, yaitu kematian. Saudara-saudara sekalian, bagaimanakah manusia ini diciptakan sebelum terjadi kematian? Alkitab memberikan jawaban kepada kita. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi bagaimana manusia diciptakan? Manusia diciptakan dari debu tanah. Lalu Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Itulah penciptaan saudara dan saya sebagai manusia. Lalu kemudian kapan manusia itu disebut mati? Di dalam Pengkhotbah 12 ayat 7 memberikan jawaban kepada kita. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengeruniakannya. Di dalam ayat ini menyatakan bahwa bila mana terjadi kematian, debu tanah kita ini terpisah dari roh, yaitu roh kembali kepada Allah, maka itulah yang disebut dengan kematian. Lalu yang berikut, kapan manusia disebut mati? Mazmur 104 ayat 29, apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Jadi kematian itu terjadi apabila nafas itu berpisah dari debu tanah, yaitu tubuh kita ini yang berasal dari debu tanah. Bila mana tubuh kita ini berpisah dari roh atau nafas itu, maka itulah yang disebut dengan kematian. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan, Pengkhotbah 9 ayat 5-6. Apakah yang diketahui oleh orang mati? Kalau orang sudah mati, apakah dia masih mengetahui sesuatu? Alkitabnya menjawab. Pengkhotbah 9 ayat 5 dan 6. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah nyelap. Kenangan kepada mereka sudah lenyap. Ayat yang ke-6. Baik kasih mereka maupun kebencian mereka dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Inilah keadaan orang mati. Tidak tahu apa-apa. Apa yang diketahui oleh orang mati ketika dia mati? Tidak tahu apa-apa. Kenangannya sudah lenyap. Kasih mereka sudah lenyap. Saudara-saudara sekalian, mari kita lihat pada Mazmur 146 ayat 4. Apabila nyawa melayang, ia kembali kepada tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Inilah keadaan orang mati. Tidak ada yang dia ketahui ketika sudah mati. Saudara-saudara sekalian, pertanyaan yang berikut adalah, apakah orang mati itu dapat kembali ke rumah mereka? Kalau sudah mati, dikuburkan di tanah, apakah dia masih bisa kembali ke rumah mereka? Alkitabnya menyatakan, Ayub 7 ayat 9-10. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Saudara-saudara sekalian, ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa ketika orang mati, dia tidak bisa kembali lagi ke rumahnya kalau sudah dikuburkan. Sayang sekali banyak orang yang mengatakan, wah, saya bertemu di rumah dengan saudara saya yang telah meninggal dan lain sebagainya. Padahal Alkitab mengajarkan orang mati tidak tahu apa-apa, orang mati tidak bisa kembali lagi ke rumah tempat tinggalnya. Saudara-saudara sekalian, apakah orang mati bisa memuji Allah kalau sudah mati? Alkitabnya menjawab. Mazmur 6 ayat 6.
Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Jadi kalau orang mati tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Orang mati tidak bisa memuji Tuhan. Dia sudah mati dan hilang pengetahuannya, lenyaplah maksud-maksudnya. Lalu kemudian pada Mazmur 115 ayat 17, bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan. Ayat ini jelas bahwa orang mati tidak dapat memuji Tuhan. Itulah sebabnya selama kita masih hidup, masih ada bernapas, marilah kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Karena tidak ada pujian kepada Tuhan pada waktu kita sudah mati. Saudara-saudara sekalian, apakah yang Tuhan Yesus sebutkan tentang kematian? Apakah Yesus ajarkan tentang kematian? Alkitabnya menjawab, Yohanes 11 ayat 11 dan sampai ayat yang ke-13. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Jadi Yesus memberikan penjelasan tentang kematian itu sama dengan tidur. Sama dengan tidur. Saudara-saudara sekalian, apakah yang terjadi dengan orang yang benar bila Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua? 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus, dalam percaya kepada Kristus, akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Oh, luar biasa. Ayat ini menjelaskan bahwa akan ada kebangkitan orang benar. Saudara-saudara, kita percaya bahwa kematian itu tidak membuat kita menjadi takut. Asal kita percaya kepada Yesus. Karena kenapa? Ketika kedatangan Yesus yang kedua itu orang benar, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, orang-orang yang setia kepada Yesus Kristus akan dibangkitkan. Dan kita yang masih hidup diubahkan, dan akhirnya kita hidup kekal selama-lamanya dalam kerajaan sorga. Setelah saudara mendengar penjelasan tentang kematian, apa keputusan saudara? Saya mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus. Dia yang akan membangkitkan mereka yang tertidur dalam kematian dan hidup dengan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Kalau itu keputusan saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk firman Tuhan tentang kematian. Kematian tidak perlu ditakuti oleh mereka yang percaya kepada Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus akan datang pada kali yang kedua, membangkitkan umat-umat Tuhan yang percaya dan setia kepadamu. Tolong kami Tuhan, tambahkanlah iman kami. Berkati seluruh pendengar yang mendengarkan kebenaran firman ini. Kiranya Tuhan memberkati, menguatkan iman mereka semua, dan kami sama-sama hidup dalam pengharapan hingga kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih banyak Bapa di surga. Tuhan sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.